Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Ya, pastikan Pagi, suara Pak. saya sudah terdengar dengan jelas dan mohon untuk mengaktifkan kamera selama perkuliahan. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan kembali perkuliahan mengenai sistem terdistribusi yang akan dilaksanakan. Dan sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya. Berdoa selesai. Oke. Sebelum saya sampaikan materi perkuliahan sistem terdistribusi, saya perlu sampaikan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan sistem terdistribusi, khususnya terkait dengan apa yang harus dicapai, bagaimana metode pembelajaran, dan bagaimana nanti eh, aktivitas perkuliahannya berlangsung. Yang dimana saya sampaikan untuk penjelasan atau deskripsi mata kuliah sistem terdistribusi ini fokus membahas mengenai eksekusi proses secara simultan, yang dimana mata kuliah ini secara garis besar meliputi pembahasan mengenai jaringan komputer sebagai infrastruktur sistem terdistribusi. Kemudian yang kedua adalah membahas teknik dalam pengelolaan sistem terdistribusi dan bagaimana teknik dalam mengelola komponen perangkat lunak yang tergabung pada sistem terdistribusi. Sehingga mata kuliah yang menjadi prasyarat agar bisa menguasai dan mengambil mata kuliah sistem terdistribusi adalah jaringan komputer. Berangkat dari deskripsi mata kuliah yang membahas infrastruktur sistem terdistribusi dengan komponen perangkat lunaknya, materi pembelajaran yang akan dibahas dari awal sampai akhir terdiri dari komponen sistem terdistribusi yang didukung oleh komunikasi protokol komunikasi, kemudian pemrosesan dalam sistem terdistribusi, kemudian sistem operasi terdistribusi, lalu model file service, kemudian sinkronisasi proses, poin ketujuh ada share data, poin kedelapan adalah database terdistribusi, dan poin 9 sebagai poin terakhir adalah materi yang mengenai keamanan pada sistem terdistribusi. Berdasarkan 9 materi ini yang tercakup dalam mata kuliah sistem terdistribusi, capaian pada pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah kemampuan merancang, membangun, dan implementasikan produk teknologi informasi. Kemudian, selain poin pertama, poin kedua adalah kalian mampu mengelola sistem jaringan komputer yang efisien dan aman pada sebuah organisasi. Nah, kedua capaian pembelajaran mata kuliah ini akan saya wujudkan dalam dua sistem pembelajaran, yang dimana sistem pembelajaran pada perkuliahan ini terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah metode luar jaringan atau disebut sebagai luring, di mana kegiatan perkuliahan di luar jaringan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Ya, di mana metode ini dalam tahap delivery saya akan menyampaikan materi perkuliahan. Kemudian selama menyampaikan materi perkuliahan berlangsung, saya akan melakukan interaksi. Interaksi antara saya dengan mahasiswa, kemudian interaksi antara mahasiswa yang lain ya dalam bentuk tanya jawab atau diskusi. Kemudian setelah penyampaian mata kuliah selesai dan interaksi selesai, saya akan memberikan asesmen atau tugas untuk menguji pemahaman mahasiswa terkait materi yang disampaikan hari ini. Selain metode luar jaringan, ada metode dalam jaringan, yang dimana saya sediakan akses materi via Learning Management System Universitas Gunadarma. Dan tentu sistem pembelajaran ini mengacu pada peraturan perkuliahan yang diterapkan di Universitas Gunadarma.
Kemudian sistem penilaian yang saya terapkan berdasarkan hasil asesmen dan kegiatan perkuliahan terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, presensi memiliki bobot sebanyak 10% dan kemudian tugas sebanyak 10%. Sedangkan kuis sebanyak 20%, kemudian UTS sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Nah, sehingga ketika ini ditotal akan menjadi nilai akhir dalam hasil asesmen perkuliahan sistem terdistribusi. Dan untuk hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai database terdistribusi. Yang dimana database terdistribusi ini memiliki subcapaian pembelajaran mata kuliah yang dimana setelah kalian menguasai dan mempelajari materi ini, kalian mampu memahami dan menjelaskan bagaimana pengelolaan database yang terdistribusi. Dan sebelum masuk ke materi inti, tentunya database terdistribusi ini memiliki kaitan yang erat dengan konsep dasar sistem terdistribusi. Maka saya akan mereview kembali apa konsep dari sistem terdistribusi. Yang dimana pada pertemuan yang pertama eh, mengenai pengenalan sistem terdistribusi, yang dimana sistem terdistribusi adalah kumpulan bla 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 yang terlihat seperti satu sistem terpadu. Nah, kira-kira untuk yang poin pertama, apa isiannya kosong ini? Oke, ada yang mau menjawab? Saya Pak, Ya, Arbisam gimana? eh, jawabannya itu Pak, gabungan komputer independen Pak. Baik, gabungan komputer independen ya. Ya, Ya, artinya boleh dibaca kembali kalimatnya. jadi gabungan atau kumpulan komputer independen yang terlihat seperti satu sistem terpadu Pak. Oke, terima kasih jawabannya sudah benar. Nah, ada kumpulan komputer independen. Artinya independen ini mereka melaksanakan aktivitasnya sendiri-sendiri, masing-masing, tapi nanti hasil akhirnya itu untuk mengerjakan satu tugas yang sama, seperti membagi tugas kepada pihak yang berbeda. Dan kemudian komputer-komputer dalam sistem ini beroperasi secara apa nih kira-kira? Mungkin setelah, Mandiri, Pak. Secara oke, mandiri. secara mandiri ya, ya Aditya Raka Mulyawan. Jadi komputer-komputer dalam sistem ini beroperasi secara mandiri. Namun ketika dilihat dari pengguna luar, ada efek ilusi ya. Seolah-olah pengguna ini menggunakan satu sistem yang besar. Artinya satu sistem besar itu tidak tersebar dan hanya terletak di dalam satu area tertentu. Padahal sebetulnya mereka ini terdiri dari beberapa komputer yang terletak di lokasi yang berbeda-beda. Namun dengan adanya middleware yang menjembatani antara aplikasi dengan sistem operasi lokal, mereka bisa berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Tentu eh, berkoordinasi juga dengan sistem operasi. Ya. Nah, lalu pada sistem terdistribusi ini tentu akan ada komponen pendukungnya. Ya, karena ini menyangkut komputer dan tentu dalam setiap komputer ada sistem operasi, maka akan ada peraturan yang bisa mewujudkan sistem terdistribusi ini bisa dilakukan dan diupayakan. Yang pertama adanya protokol untuk mengatur bagaimana cara komunikasi yang melibatkan karakteristik komputer yang berbeda. Kemudian model client server, bagaimana menyediakan data ini dilakukan oleh siapa kira-kira? Klien atau server? Kalau dia memiliki tugas menyediakan data. Untuk Untuk? setahu saya itu server server yang menyediakan data. Oke, baik. Yaitu server yang menyediakan data. Nah, sedangkan klien adalah pihak yang meminta data dan menerima data yang sudah dihasilkan oleh server. Kemudian ada metode sinkronisasi. Ini sebagai metode yang mengatur bagaimana
urutan langkah-langkah yang dikerjakan ini tidak saling mengganggu dan tidak saling berbenturan dengan komputer yang lain. Misalnya dalam penggunaan sumber daya yang sama, mungkin ada 5 komputer perlu menggunakan satu sumber daya printer. Maka perlu metode sinkronisasi untuk mengatur siapa yang menggunakan sumber daya printer lebih dahulu. Lalu ada sistem operasi terdistribusi, yang dimana sistem operasi ini sebagai inti untuk menjembatani ini aplikasi agar bisa berkomunikasi dengan aplikasi lain yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Dan tentu ada layanan file storage ya. Kita sebagai pengguna produk cloud computing misalnya tentu membutuhkan sebuah storage. Dan biasanya storage ini sudah tersebar di lokasi yang berbeda-beda. Maka ada namanya mekanisme file system terdistribusi. Dan kemudian di dunia internet ada namanya name service. Ya, kalau misalnya kita mengunjungi sebuah situs, yang kita tulis itu alamat URL atau alamat IP-nya? Boleh dijawab? Oh iya, URL nih. Ya, Setahu tentu saya. yang dimasukkan adalah URL-nya. Ya, betul. Nah, kenapa tadi temannya menjawab URL? Karena URL itu sesuatu yang lebih mudah diingat ketimbang menghafal alamat IP. Jadi fungsi name service ini untuk mengkonversi alamat URL yang ada di dalam browser ya yang kalian tulis nanti akan dikonversi menjadi alamat IP sebagai alamat sasaran agar kita bisa mengakses sumber dayanya. Oke, jadi berdasarkan konsep sistem terdistribusi ini, hal yang sama pun akan berlaku di dalam database terdistribusi nantinya. Ini jawabannya sudah benar ya, kata kuncinya kumpulan komputer independen dan mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, untuk bahan kajian pada hari ini terkait database terdistribusi adalah eh, yang pertama adalah pengantar database terdistribusi dan yang kedua adalah Distributed Database Management System. Berangkat dari bahan kajian, saya akan sampaikan terlebih dahulu apa itu database terdistribusi. Oke. Boleh ada yang bantu membaca definisi dari database terdistribusi? Silakan. Boleh pakai bahasa sendiri. Ya, ya silakan. Oke. Izin database terdistribusi. Database terdistribusi sendiri adalah database yang tersebar di lokasi tertentu. Perubahannya akan berlaku di semua lokasi. Jadi ketika satu lokasi dirubah, apa berarti yang lainnya juga ikut berubah. Terus untuk setiap lokasinya juga memiliki fragmentasi data yang berbeda. Mungkin itu. Oke, terima kasih dari Rona sudah meringkas bahwa database terdistribusi ini terletak di lokasi yang berbeda-beda, di mana setiap lokasi memiliki fragmentasi data yang berbeda-beda. Setiap satu perubahan dalam satu lokasi akan berlaku di semua lokasi. Nah, pecahan-pecahan data ini bisa saja memecah per kolom atau bisa juga memecah data per baris. Jadi tergantung kebutuhannya. Misalnya untuk pemecahan data KTP atau kependudukan, kita bisa pecah berdasarkan record. Ya, record. Karena record itu kan umumnya berisi NIK. Dan di setiap NIK itu akan mengandung informasi terkait kode provinsi, kemudian kota, kecamatan, dan kabupaten. Ya, maka bisa diupayakan data-data ini dipecah berdasarkan kodifikasi yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, ini juga bisa digunakan agar tidak semua data itu harus tersimpan dalam satu basis data terpusat, tapi bisa kita ringan kembali dengan menyebarkan data KTP di lokasi yang terpisah-pisah. Nah, kemudian manfaat database terdistribusi ini ya karena didukung dengan sudah mudahnya akses koneksi internet dan kemudian berkembangnya aplikasi-aplikasi
yang digunakan untuk perkantoran, kemudian aplikasi multimedia. Nah, sehingga harapannya eh, database distribusi ini digunakan dan memiliki kelebihan untuk skalabilitas horizontal yang mudah. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman, ada Rona, kemudian ada Arik dan yang lain, ada pengertian komputer bisa beroperasi secara mandiri dan independen. Ya, maka ini komputer dalam hal ini adalah hal yang sejajar, keadaan yang sejajar. Artinya, ketika kita membutuhkan penambahan dalam kapasitas, ya, artinya kita tambahkan lagi satu unit pemrosesnya atau komputer, maka kini bisa diupayakan dengan mudah. Jadi itulah definisi skala horizontal yang lebih mudah. Kemudian ketersediaannya lebih tinggi. Misal kalau ketika ada suatu kasus sebuah website ternyata seringkali down karena ternyata database-nya terpusat. Ya, jadi semakin kecil, maksudnya semakin sedikit lokasi atau server dari database itu tentu akan semakin terbebani ketika semakin banyak pengunjung. Nah, ketika kita sediakan database ini di lokasi yang terpecah, terpisah-pisah, maka diharapkan dapat membantu availabilitas datanya lebih tinggi. Nah, apa itu maksudnya? Waktu down-nya lebih sedikit. Kita bisa kurangi downtime ataupun gangguan server. Sehingga dari skalabilitas horizontal yang lebih mudah dan ketersediaan lebih tinggi, maka diharapkan bisa menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, kira-kira apa sih pengalaman pengguna yang lebih baik? Ya, ketika menggunakan aplikasi misalnya. Boleh ada yang menjawab selain Rona, Arbi, Raihan, dan yang lain? Sebelumnya pertanyaannya boleh diulang. Saya tadi agak terputus jaringannya. Oke, baik. Nah, dari poin ketiga akan menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, kira-kira apa contohnya? Ketika kita pakai aplikasi nih. Loadingnya lebih cepat, Pak. Baik, loadingnya lebih cepat karena memang user ketika menggunakan produk TI harapannya adalah aplikasinya bisa responsif. Nah, satu lagi apa ya selain cepat? Hmm, hmm, Tampilan antar muka mungkin Pak. Ya, tampilan antar mukanya juga lebih eh, responsif karena didukung dengan pengalaman pengguna yang lebih baik. Oke, dan ini adalah database terdistribusi dengan tantangan dari konsistensi. Ya, artinya ketika kita melakukan transaksi tentu akan tersimpan nih ya di database yang berbeda-beda. Tapi bagaimana caranya agar data-data yang terpisah ini bisa konsisten? Nah, maka tentu ada tekniknya. Ya, yang di mana teknik dari eh, menangani dari konsistensi database ini ada polanya, yaitu ada tiga pola yang umum sehingga bisa memastikan konsistensi isi data yang terletak di lokasi yang berbeda-beda, yaitu ada fase commit, ada replika aktif pasif, dan database terdistribusi yang sifatnya multi aktif. Artinya akan ada koordinasi oleh semua server DBMS di lokasi yang terpisah untuk memastikan bahwa datanya siap untuk di commit atau di save. Kalau udah di commit artinya tidak boleh diulang kembali. Nah, ini mana pada fase commit dua fase ini, ketika aplikasi melakukan transaksi di simpul database pertama dan kemudian akan melakukan salinan data di simpul kedua, ya, database di simpul kedua ini akan mengirimkan
sinyal bahwa dia sudah menerima transaksi berupa perubahan data yang baru dan siap untuk di-commit. Artinya ujungnya bergantung di database yang paling akhir, yaitu DB Node 2. Baru disambungkan ke node pertama. Ketika node pertama sudah terima kabar bahwa DB yang ada di simbol kedua sudah commit, maka DB pada simbol pertama akan melakukan konfirmasi commit sehingga transaksi sudah bisa dinyatakan sukses. Ya. Jadi intinya semuanya bergantung pada simpul pada database yang akhir. Nah, kemudian ada varian lain selain metode commit dua fase. Yang kedua adalah diagram replika aktif dan pasif. Ya, di mana ketika aplikasi menuliskan transaksi ke dalam simpul database yang aktif, ya di mana simpul aktif ini punya kemampuan untuk membaca dan menulis. Nah, kemudian ada namanya pasif database. Nah, kira-kira bisa apa ini database yang pasif ini? Boleh ada yang bantu jawab atau menyatakan pendapat? Ngapain nih? Ya, Eh, gimana? biasanya palingan buat backup paling, Pak. Ya, baik. Untuk backup ya. Kalau backup itu hanya boleh dibaca atau boleh ditulis juga? Hanya Eh, boleh dibaca, Kalau Pak. misalkan data baru sih ditulis juga, Pak. Oke, baik. Artinya ketika ada data yang baru ya, dia diperbarui. Tapi sebetulnya dia hanya sifatnya membaca. Ya, ketika ada transaksi yang temporer, dia belum masuk nih ke database yang pasif. Ya. Kalau sudah transaksinya final baru di-update. Jadi sifatnya hanya membaca. Oke, sudah bagus penjelasannya dan ilustrasinya. Kemudian yang terakhir adalah diagram database terdistribusi multi aktif. Ya, di mana transaksinya hanya bisa diproses oleh banyak simpul. Tapi datanya secara otomatis terreplikasi di antara node-node atau simpul-simpul yang saling terhubung. Nah, lalu bagaimana? Ketika semua simpul ini bisa ngupdate ya atau bisa memperbarui dengan memanfaatkan via konsensus algoritma ya, sekalipun satu simpul ini ternyata mengalami kendala. Jadi semua pembaruan tetap dilakukan. Nah, sehingga database secara otomatis mendistribusikan semua data yang terbaru. Ya, jadi semua aplikasi dapat memperlakukan beberapa database ini sebagai satu database mandiri. Ya, seolah-olah dia punya database sendiri, tapi sebetulnya dia punya replikasi, langsung terreplikasi di semua simpul. Jadi berbeda dengan eh, perbedaan dari dua varian lain. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau yang multi aktif ini berarti dia eh hitungannya si aplikasinya itu ngupdate transaksinya paralel atau gimana tuh, Pak? Ya, pertanyaan bagus sih dari Rifki Arif. Lalu bagaimana kedudukan aplikasi ketika menggunakan multi aktif? Nah, aplikasinya hanya berinteraksi dengan satu buah DBMS. Namun pada kenyataannya nanti DBMS yang ngatur urusan replikasi ke beberapa simpul. Sedangkan di aplikasi hanya tahu dia hanya berinteraksi dengan satu DBMS yang aktif. Nah, kira-kira apakah sudah jelas, Rifki Arif? Oke, Pak, siap. Jadinya dia ngupdate satu, terus yang satu itu ngupdate ke yang lain gitu ibaratnya ya. Iya, Oke, betul. baik, Pak. Siap. Makasih, Pak. Oke, ya, sama-sama. Nah, jadi sebetulnya pada aplikasi itu hanya berurusan dengan satu buah DBMS. Nah, kemudian hanya saja DBMS sendirilah yang akan mengatur bagaimana cara mereka melakukan replikasi. Sehingga untuk replikasi basis data ini, sistem yang digunakan untuk penyalin, menyebarkan data, dan kemudian melakukan sinkronisasi antara database. Ya, di sini ada beberapa server akan melakukan operasi baca tulis di master 1, master 2, dan master 3. Nah, ketiga database yang ada dalam posisi yang berbeda ini akan diatur
dengan menggunakan salah satu dari metode commit yang ada. Nah, di sini ada contoh ilustrasi penerapan dari eh, PostgreSQL. Lalu apa yang bisa diperoleh dari replikasi database? Ya, tentu memiliki beberapa manfaat. Artinya memiliki ketersediaan data yang tinggi, kemudian bisa mengurangi beban server karena semakin sedikit server maka akan semakin berat beban yang perlu diselesaikan. Kemudian latensi dalam mengakses data lebih rendah. Kemudian datanya lebih akurat dan tentu bisa digunakan ketika pemulihan bencana. Ya. Misal sewaktu-waktu ada bencana di lokasi tertentu, otomatis datanya bisa direstore dengan menggunakan replika database yang berada di server yang terpisah. Namun Eh, selain kelebihan yang ada, tentu replikasi database juga memiliki kekurangan. Ya, artinya semakin banyak simpul, semakin banyak server database, maka konsistensi akan sulit dikelola. Ya, misalnya di tengah-tengah lapangan, ketika dalam proses replikasi ternyata ada satu server database yang mati, ya, maka proses replikasi harus diulang lagi dari awal. Dan kemudian bagaimana menyatakan atau menentukan database, server database yang sudah selesai dinyatakan komit lebih awal. Tentu urutannya nggak selalu sama. Bisa jadi yang biasanya sebagai menentukan komit atau tidaknya dari simpul kelima, bisa jadi di lain waktu simpul ketiga yang punya giliran untuk menentukan komit atau tidaknya penyimpanan. Ya, kemudian ada kompleksitas sistem tentu karena semakin banyak server database, tentu algoritma dalam menangani konsistensi data juga akan semakin kompleks dan adanya waktu tunda pada sinkronisasi. Nah, contohnya kalau kita transfer ke bank, umumnya rekeningnya nggak langsung nyampe, tapi harus masuk verifikasi dulu di bagian BI, kemudian baru jumlah yang ditransfer diteruskan ke rekening tujuan. Ya, sehingga ada proses tunda walaupun tidak terlalu lama. Ya, sehingga simpulannya database yang terdistribusi ini akan tersebar di lokasi yang terpisah dan memiliki fragmentasi data yang berbeda yang dapat mengurangi beban server dan perubahan data akan berlaku di seluruh lokasi. Namun memiliki keterbatasan juga. Yang pertama, kompleksitasnya dalam menangani konsistensi, ruang penyimpanan yang besar, dan waktu tunda pada sinkronisasi. Ya. Dari simpulan materi hari ini, nanti akan saya berikan tugas ringkasan mengenai penerapan DBMS pada sistem terdistribusi yang real. Nah, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Nah, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya yang membahas mengenai file terdistribusi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.